Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Dwi Anggraini dengan NIM 2350 10 1 1111133 dari kelas E1 mata kuliah Sosiologi Peternakan. Di sini saya akan menganalisis kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman menurut penyelesaian hukum adat di Desa Tanjung Serang, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Indonesia dikenal sebagai negara agraris dan kepulauan dengan kondisi alam yang subur. Sejumlah besar penduduknya, sekitar 60%, bekerja di sektor pertanian sebagai petani, nelayan, atau peternak. Sektor peternakan merupakan peluang bisnis yang dapat menunjang ketersediaan pangan dan mendongkrak perekonomian. Namun juga menghadapi tantangan terkait hewan ternak yang berkeliaran. Sumatera Selatan tidak luput dari masalah ini, termasuk di Desa Tanjung Serang yang populasi ternaknya cukup besar. Sering terjadi kasus hewan ternak yang berkeliaran dan menimbulkan gangguan. Kasus yang umum terjadi antara lain perusakan tanaman, kecelakaan di jalan akibat ternak liar, dan lainnya. Walaupun pemerintah telah menetapkan peraturan penertiban ternak, di Desa Tanjung Serang sendiri juga telah diterapkan sistem sanksi berupa denda kepada pemilik ternak yang merusak dan sanksi hukum adat oleh masyarakat setempat. Namun masih sering terjadi kasus serupa. Solusi kasus berdasarkan teori sosiologi peternakan. Untuk menangani masalah hewan ternak, perlu adanya kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait sehingga penerapan hukum adat dapat diterapkan. Mengenai penyelesaian hukum adat terhadap perusakan oleh hewan ternak dilakukan melalui peradilan adat yang menyerupai persidangan formil. Pelaksanaannya merujuk pada pedoman peradilan adat yang diterbitkan oleh majelis adat, yaitu dilakukan dengan bermusyawarah yang dihadiri oleh lembaga adat yang ada di desa. Sehingga apabila ada masalah yang ditimbulkan oleh hewan ternak, maka aparat desa memanggil orang yang bersangkutan untuk dimintai keterangan dan ditetapkan sanksi yang disepakati oleh aparatur desa. Selanjutnya, interaksi sosial menurut Pentahelix. Interaksi sosial ada dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, asosiatif, peternak memiliki sifat cooperation. Pada permasalahan ini dengan menggunakan pihak pemerintah atau kelompok yang bekerja sama dengan peternak atau perorangan, dengan penyelesaian hukum adat melalui peradilan adat yang merupakan persidangan formil. Pemilik hewan ternak pula akan menerima sanksi dari aparatur desa dan bertanggung jawab jika setiap bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh hewan ternak sepenuhnya tanggung jawab pemiliknya apabila terjadi hal yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Selanjutnya, pemerintah memiliki sifat accommodation. Dari proses asosiatif ini, pemerintah mengambil peran dalam menyelesaikan masalahnya dalam bentuk conciliation. Pertama, perangkat desa bertugas memeriksa pihak yang berseteru, kemudian meminta keterangan yang jelas dan benar kepada saksi yang mengetahui dengan benar tentang proses perusakan yang terjadi. Kedua, kepala desa dalam bermusyawarah adat bertugas sebagai bagian pelaksana yang mempersiapkan dan memanggil pihak saksi dan lembaga adat lainnya untuk menghadiri persidangan adat. Selanjutnya, disosiatif, petani bersifat competition, kompetisi antara petani dan peternak yang satu sama lain. Petani merasa dirugikan akibat lahan yang dipergunakan sebagai mata pencaharian utama dirusak oleh ternak yang bebas berkeliaran. Selanjutnya, masyarakat bersifat konflik. Banyak masyarakat melaporkan pula selain sawah dan kebun petani, ada pula terjadi akibat sapi-sapi peternak yang berkeliaran di jalan. Dalam kasus ini terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh hewan ternak yang berkeliaran. Biasanya ditangani oleh pihak kepolisian apabila telah menelan korban jiwa. Namun jika tidak sampai menelan korban jiwa, maka masalah ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tetap ditangani oleh kepala adat. Beberapa pihak masyarakat merasa diganggu dengan adanya ternak yang berkeliaran di tempat umum. Permasalahan ini masih berlanjut jika memang tidak diberikan sanksi terhadap peternak yang membiarkan hewan ternaknya berkeliaran. Selanjutnya, tipe kelompok sosial. Berdasarkan kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman menurut penyelesaian hukum adat, pihak-pihak yang berinteraksi dalam kasus tersebut termasuk dalam ikatan kelompok sosial Gemeinschaft.
karena hubungan pribadi dan nilai bersama kasus ini melibatkan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat. Hubungan antara petani dan pemilik hewan ternak cenderung bersifat pribadi dan emosional, dengan nilai-nilai bersama yang kuat. Penyelesaian hukum adat dalam kasus ini melibatkan proses musyawarah dan mediasi antara pemilik hewan ternak dan petani yang dirusak. Sanksi yang diberikan bisa berupa penyelesaian material atau imaterial. Kestabilan kelompok sosial. Dinamika kelompok terjadi karena adanya perubahan kestabilan struktur kelompok sosial yang terjadi pada pemilik hewan ternak dan perangkat desa karena terjadinya beberapa konflik atau laporan dari petani dan masyarakat. Namun, konflik terjadi tidak akan lama karena adanya kesadaran pemilik ternak. Menurut penyelesaian hukum adat, kestabilan kelompok sosial dalam kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman dipengaruhi oleh proses musyawarah antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak. Penyelesaian hukum adat cenderung melibatkan proses musyawarah. Pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak berinteraksi secara langsung untuk mencari solusi yang adil. Hal ini membantu memulihkan hubungan antar individu dan antar masyarakat, sehingga kestabilan kelompok sosial dapat dipertahankan. Sanksi yang diberikan dalam penyelesaian hukum adat ini juga tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirusak. Dengan demikian, kestabilan kelompok sosial dapat terpelihara karena adanya penyelesaian yang adil dan transparan. Selanjutnya, manfaat mengetahui tipe kelompok dan kestabilan sosial. Yang pertama, pemahaman dinamika sosial. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat seringkali memiliki struktur sosial yang kompleks. Mengetahui tipe kelompok sosial membantu memahami bagaimana masyarakat tersebut berinteraksi dan berbagi tanggung jawab dalam menyelesaikan konflik, seperti kasus hewan ternak sebagai perusak tanaman. Yang kedua yaitu proses musyawarah. Penyelesaian hukum adat cenderung melibatkan proses musyawarah antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak. Kestabilan kelompok sosial memungkinkan proses ini berjalan efektif karena masyarakat yang stabil lebih mampu berkomunikasi dan mencapai kesepakatan. Dan yang ketiga, sanksi yang adil. Sanksi yang diberikan dalam penyelesaian hukum adat bisa berupa kompensasi material atau imaterial. Kestabilan kelompok sosial memungkinkan sanksi ini diberikan secara adil dan transparan, sehingga kepercayaan dan kestabilan masyarakat dapat dipertahankan. Selanjutnya, unsur-unsur kultural universal yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, sistem ekonomi. Pengelolaan sumber daya alam masyarakat agraris di Desa Tanjung Serang masih menjunjung tinggi nilai-nilai hukum adat yang fokus pada keseimbangan alam dan hubungan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam usaha ternak di Desa Tanjung Serang termasuk dalam sektor agribisnis yang fokus pada produksi hasil ternak dan hasil tanaman. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Penyelesaian hukum adat cenderung melibatkan proses musyawarah dan mediasi antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak. Sanksi yang diberikan dapat berupa kompensasi material atau imaterial. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan penyelesaian adalah unsur-unsur yang umum untuk penyelesaian konflik di berbagai budidaya peternakan. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Masyarakat di Desa Tanjung Serang mempertahankan alam dan menjaga kearifan lokalnya. Kearifan lokal ini berperan penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan peternakan secara berkelanjutan. Yang keempat, religi. Agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat di Desa Tanjung Serang berperan dalam menyelesaikan konflik dan pengelolaan peternakan. Misalnya, upacara adat yang terkaitan dengan peternakan dapat membantu menjaga keseimbangan alam dan hubungan sosial. Selanjutnya, solusi penyelesaian melalui unsur-unsur kultural universal. Yang pertama, sistem ekonomi. Masyarakat harus mengembangkan usaha ternak yang berkelanjutan dengan memanfaatkan limbah ternak untuk menghasilkan produk sampingan yang memiliki nilai ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kerusakan lingkungan. Yang kedua, sistem kemasyarakatan. Penyelesaian hukum adat yang melibatkan musyawarah dan mediasi antara pemilik hewan ternak dan pemilik tanaman yang dirusak dapat membantu memulihkan hubungan antar individu dan antar masyarakat. Sanksi yang diberikan bisa berupa kompensasi material atau imaterial. Yang ketiga, sistem pengetahuan.
Masyarakat harus dilibatkan dalam program pendidikan dan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Penyuluhan dan sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peraturan dan larangan meliarkan hewan ternak. Yang keempat, religi. Masyarakat harus melakukan upaya-upaya preventif seperti memasang papan larangan masuk di lahan yang dilarang dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya, posisi sastra sosial. Yang pertama, pemilik tanaman memiliki posisi paling atas. Pemilik tanaman memiliki hak atas lahan dan hasil pertanian serta berpotensi mengalami kerugian finansial akibat perusakan. Dalam hukum adat, mereka akhirnya mendapat perlindungan lebih dalam penyelesaian konflik. Yang kedua, peternak berada pada posisi menengah ke atas. Peternak memiliki hak untuk mengembalakan hewan tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam musyawarah, mereka akhirnya berperan aktif dalam mencari solusi. Yang ketiga, pemerintah dan lembaga adat berada pada posisi menengah ke atas. Pemerintah dan lembaga adat seperti Badan Musyawarah Adat berperan sebagai mediator antara pemilik tanaman dan pemilik hewan ternak. Mereka memfasilitasi proses musyawarah untuk mencapai solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak. Selanjutnya, social mobility pada kasus ini. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum. Melalui penyelesaian hukum adat, masyarakat belajar untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka, yang dapat meningkatkan posisi sosial mereka dalam komunitas. Yang kedua, perubahan ekonomi. Penyelesaian konflik melalui perdamaian dapat membantu pemilik tanaman memperbaiki kondisi ekonomi mereka, sehingga meningkatkan status sosial mereka. Yang ketiga, penguatan hubungan sosial. Proses musyawarah dan mediasi memperkuat jaringan sosial yang memungkinkan individu dari berbagai latar belakang untuk berkolaborasi, menciptakan peluang baru untuk mobilitas sosial. Selanjutnya, status dan peran masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus. Yang pertama, pemilik tanaman memiliki status sebagai pemilik lahan yang dirusak oleh ternak dan berperan sebagai pihak yang dirugikan dan mendapatkan kompensasi. Dalam penyelesaian hukum adat, mereka seringkali menjadi fokus utama dalam musyawarah untuk mencapai keadilan. Yang kedua, peternak memiliki status sebagai pemilik hewan ternak dan berperan sebagai pihak yang terlibat dalam konflik. Mereka diharapkan berpartisipasi dalam proses mediasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang ketiga, pemerintah memiliki status sebagai pengatur dan pelindung hukum dan berperan mengawasi penerapan hukum adat dan memastikan bahwa penyelesaian konflik berjalan adil serta sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dan yang terakhir, lembaga adat memiliki status sebagai mediator dan penegak hukum adat dan berperan memfasilitasi proses penyelesaian melalui musyawarah dan memberikan sanksi atau rekomendasi untuk mencegah konflik serupa di masa depan. Sekian analisis dari kasus saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.